Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mendata Pagu Minus tahun 2020 menggunakan aplikasi Excel. Nah, teman-teman, saya buatkan menggunakan aplikasi Excel untuk menghindari penginputan secara manual. Walaupun nantinya ada yang diinput secara manual, tapi paling tidak kita bisa mengurangi penginputan secara manual untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penginputan secara manual. Oke, nah teman-teman, di sini saya sudah buatkan aplikasinya, di mana hanya ada dua menu. Yang pertama input data, lalu yang kedua cek data. Nah, di input data ini yang pertama adalah yang kita input adalah tunjangan profesi. Lalu yang kedua gaji pokok dan kawan-kawannya. Lalu yang ketiga uang makan, dan yang keempat tunjangan kinerja. Lalu yang untuk kebutuhan 2020 ini digunakan untuk penginputan jikalau misalkan masih ada kebutuhan yang harus kita lakukan penginputan di tahun 2020. Lalu kita masuk di menu cek data. Yang pertama ada hasil, lalu yang kedua ada rekap kanwil. Oke teman-teman, sekarang kita masuk. Jadi teman-teman, untuk aplikasi ini kita menggabungkan antara aplikasi Omspan online dari Kementerian Keuangan, lalu kita copy masuk ke aplikasi Excelnya. Oke, saya langsung masuk ke Omspan-nya. Oke, saya di sini teman-teman, saya sudah mengambil satu satker, lalu kita masuk di modul penganggaran, lalu kita pilih sisa pagu. Nah teman-teman, di sisa pagu ini akan menampilkan data seperti ini. Data yang akan kita pakai dalam penentuan Pagu Minus ini adalah hanya untuk akun 51. Jadi yang pertama adalah B1152 untuk sertifikasi guru, lalu B1000 ini untuk gaji pokok dan kawan-kawannya, lalu yang ketiga adalah B1129 untuk uang makan, dan yang terakhir adalah B11241. Nah teman-teman, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ambil dulu untuk tunjangan kinerja. Jadi teman-teman, agar pengambilan data kita tidak terjadi kesalahan, maka kita urutkan mulai dari 1, 2, 3, 4, atau mulai dari nomor urut 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama kita klik untuk tunjangan kinerja. Oke, hasilnya sudah seperti itu. Nah teman-teman, ini kita langsung copy ke Excelnya. Excel seperti ini. Oke, sudah. Lalu kembali lagi, atau kita langsung bisa klik kanan, lalu open the link, lalu kita klik lagi ini, klik kanan, open link, lalu klik kanan, open link. Nah, di sini sudah menampilkan 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk ke sini lagi. Ini untuk gaji pokok dan kawan-kawannya. Kita pilih Excelnya kembali. Oke, lalu kita masuk ke uang makan. Kita pilih Excelnya. Oke, lalu kita masuk ke Tukin. Kita pilih Excel. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ada 4. Ini untuk tunjangan sertifikasi, ini untuk gaji pokok, ini uang makan, dan ini untuk Tukin. Oke, kita buka satu-satu.
Oke, nah teman-teman, ini untuk tunjangan sertifikasi guru. Nah teman-teman, ini kita langsung masuk, kita copy langsung masuk ke aplikasi. Oke, yang pertama saya coba masuk di aplikasinya dulu. Saya coba hilangkan dulu. Oke, saya delete, lalu back, gaji pokok saya delete lagi. Lalu untuk uang makan delete, lalu untuk tunjangan kinerja di delete juga. Oke, lalu untuk kebutuhan. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ada untuk tunjangan kinerja. Setelah tadi kita copy Excelnya, lalu kita blok seperti ini. Untuk tunjangan sertifikasi guru kita blok seperti ini sampai dari sel A4 sampai ke sel N4 kita blok, kita copy seperti ini, Ctrl C, lalu kita masuk ke aplikasi, kita masuk ke tunjangan profesi, lalu dari sini keempat ini kita paste spesial seperti itu. Oke, selanjutnya kita pilih lagi untuk gaji pokok, kita klik, oke, lalu kita copy sampai di N, Ctrl C, kita masuk ke aplikasi lagi, kita pilih gaji pokok, lalu kita klik kanan di sini, paste spesial atau paste value. Oke, selanjutnya kita masuk ke uang makan. Oke, kita blok lagi seperti ini, lalu kita masuk ke aplikasi lagi, kita paste di uang makan, klik kanan, paste value, kita back. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke tunjangan kinerja, kita blok seperti ini, lalu kita copy, lalu kita paste di tunjangan kinerja, klik kanan, paste value. Oke, nah teman-teman, di sini sudah, sekarang kita coba cek hasilnya. Nah teman-teman, di sini kita bisa langsung meng-cross check hasilnya, Nah teman-teman, di sini sudah langsung otomatis hasilnya. Sudah ada otomatis pagunya berapa, lalu realisasinya berapa, sisa pagunya berapa, lalu nah sisa kebutuhan ini kita input ke menu input kebutuhan. Jadi teman-teman, ini diinput secara manual, sisa kebutuhannya diinput secara manual. Tetapi di sini kita tidak menginput di kolom ini, tapi kita masuk penginputannya di kolom input kebutuhan. Nah teman-teman, di sini input kebutuhan, yang pertama adalah sisa kebutuhan di menu sisa kebutuhan. Di menu sisa kebutuhan ini, nah teman-teman, silakan menginput sisa kebutuhan untuk akun 51. Untuk akun 51 khususnya gaji pokok, hampir semua satker itu sudah melakukan penginputan di sudah mengajukan SPM-nya, namun di OMSPAN belum diakomodir sebagai realisasi. Oke, nah teman-teman, inilah yang saya maksud adalah kita input secara manual. Tetapi pengambilan datanya kita menggunakan data OMSPAN. Nah teman-teman, caranya adalah kita klik masuk kembali ke OMSPAN, lalu kita kembali ke akun 51 khususnya gaji pokok. Nah jadi tampilan gaji pokok seperti ini, nah teman-teman, ini kita klik, jadi awalnya seperti ini, kita klik realisasinya. Nah lalu kita cross check paling bawah. Nah teman-teman, ini sudah ada SPM-nya namun belum disetujui. Jadi antara realisasi pengajuan untuk gaji bulan 12 ini sudah ada 101 juta,
Jadi total realisasi 1424. Sedangkan kalau kita cross check di sini itu 1323. Artinya realisasi ini ditambahkan lagi dengan pencairan atau pengajuan untuk bulan 12. Jadi teman-teman, pada dasarnya kebutuhan untuk 2020 itu senilai 1424702.240. Jadi untuk penginputannya tadi kita langsung mengambil data yang ini. Kita mengambil data yang ini, teman-teman boleh misalkan kalau teman-teman misalkan mau diambil langsung datanya, tapi sebaiknya teman-teman jangan menginput langsung. Bisa dengan cara diklik seperti ini. Nah teman-teman, jika teman-teman menggunakan mouse maka biasanya hasilnya seperti ini. Ini tidak bisa kita copy karena akan mengcopy semua yang berwarna biru. Caranya adalah teman-teman klik satu kali seperti ini atau dua kali sampai begini, lalu gunakan keyboard tekan shift lalu tanda panah kanan seperti ini. Oke, lalu di Ctrl C, lalu kita masuk ke aplikasi, lalu kita paste di sini, klik kanan, paste. Oke, seperti ini. Nah, oke, sudah. Atau cara yang kedua adalah saya ulangi tadi, cara yang pertama seperti itu, kita klik kanan lalu kita paste value seperti ini. Nah, lalu cara yang kedua adalah kita pilih Excel-nya seperti ini, kita klik Excel. Kita klik Excel satu-satu. Kita klik Excel satu-satu. Nah, teman-teman, tidak semua ini, saya ulangi. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah ada nilainya. Oke, yang terbawah ini. Jadi ini belum termasuk dalam realisasi. Jadi teman-teman silakan nanti semua dibuka. Jika ada yang seperti ini maka ini tinggal di copy Ctrl C, lalu masuk di aplikasi, klik kanan sini lalu paste value. Oke. Nah teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman buka. Nah untuk yang intinya yang seperti ini untuk kebutuhan pencairan bulan Desember. Jadi teman-teman silakan diinput manual di cara yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Bisa diketik langsung atau di mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Tapi kalau menurut saya lebih aman menggunakan cara seperti ini sehingga tidak ada lagi angka manual yang kita harus input di aplikasi. Oke, selanjutnya, nah teman-teman sekarang untuk uang makan. Nah uang makan kita belum mengajukan SPM untuk bulan 12. Maka di sini kita input berapa sih kebutuhan uang makan kita di bulan Desember. Itu teman-teman bisa mengisinya secara manual, misalkan 15 juta. Oke, seperti itu. Lalu untuk tunjangan profesi misalkan teman-teman yang kekurangan tunjangan profesi, maka di sini masukkan saya kebutuhan. Misalkan ada teman-teman yang sisa yang profesinya 6 bulan, maka masukkan di sini. Namun untuk Satker MTSN yang kekurangan tunjangan profesi hanya ada di 2 Satker. Lalu untuk tunjangan kinerja, nah teman-teman untuk tunjangan kinerja ada beberapa teman-teman di MTSN sudah memasukkan tunjangan kinerja, sudah melakukan pencairan sampai dengan bulan 10. Artinya sudah 10 bulan, berarti di sini sisa 2 bulan. Teman-teman yang sama sekali belum mencairkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja, maka di sini dimasukkan untuk tukin gurunya selama 12 bulan. Untuk tukin pegawainya dimasukkan 2 bulan. Jadi pastikan bahwa di sini teman-teman untuk kolom yang uang makan
tunjangan profesi guru dan untuk tunjangan kinerja, mohon teman-teman cermat dalam mengisi angkanya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, untuk tunjangan profesi hanya ada di MTSN Pindrang, MTSN 4 Nrekang, dan MTSN 3 Nrekang yang masih harus melakukan perubahan tunjangan profesi. Lalu untuk tunjangan kinerja itu untuk MTSN 1 Bone dan MTSN 4 Nrekang juga masih perlu melakukan perubahan, dan MTSN 3 Nrekang juga. Nah, teman-teman, di sini ada kolom yang berwarna orange. Di kolom yang berwarna berwarna orange atau berwarna krem, ini diisi jikalau ada rencana nilai gaji susulan atau kekurangan dan gaji lainnya yang akan dicairkan di bulan Desember. Namun teman-teman, jika tidak ada, mohon dikosongkan saja. Jadi teman-teman, kita berusaha membuat aplikasi ini agar tidak ada lagi penginputan secara manual. Nah, pada dasarnya intinya kita sekarang coba cek di hasilnya. Oke, cek di hasilnya. Nah, teman-teman, inilah hasil yang kita dapatkan. Nah, teman-teman, di sini saya tidak buatkan lagi secara otomatis, namun teman-teman, jikalau misalkan menggunakan 425200, maka sini otomatis akan berubah nama satkernya. Tapi ini saya tidak otomatiskan langsung dengan seperti database sebelumnya. Sekarang kita cross check. Nah, teman-teman, ini tidak ada lagi angka yang kita input karena hasilnya secara otomatis. Yang berwarna merah itu sudah pasti minus, dan yang tidak merah itu masih plus. Nah, kenapa ini masih minus? Karena ini masih plus, karena ini belum masukkan sisa kebutuhan untuk bulan Desembernya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya menjelaskan bahwa untuk pagu minus ini yang kita butuhkan adalah jumlah pagu dan jumlah realisasi sampai bulan Desember. Artinya, jikalau pagunya lebih kecil dibandingkan realisasi, maka dipastikan itu akan mengalami kekurangan atau minus. Namun sebaliknya, jika pagunya lebih besar daripada realisasi, maka itu juga akan dipastikan plus. Itulah nanti kami dari sebagai Korwil akan melakukan rekap. Nanti teman-teman sekali lagi mohon diisi secara cermat, dan kita berusaha agar data yang kita masukkan betul-betul real sehingga tidak lagi muncul nanti masalah di kemudian hari. Oke, nanti teman-teman, nanti untuk rekap Kanwil saya nanti akan merekap hasilnya seperti ini. Nanti akan saya lakukan rekapitulasinya sehingga nanti saya bisa membagi satker, apakah kita melakukan revisi antar satker atau kita melakukan revisi di tingkat DJA. Oke, teman-teman, saya kira itu yang perlu saya bahas di tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, kerja cerdas itu lebih baik daripada kita bekerja tidak secara otomatis. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.